Aula bikin keyboard akrilik lagi. Emang masih ada yang pakai keyboard akrilik ya? Mulai dari desainnya dulu deh. Keyboard ini langsung menunjukkan vibe ala robotik yang kental banget lah. Dengan form factor di 75% yang ada knobnya di atasnya. Knobnya ini metal yang bisa diputar-putar dan bunyinya sih cukup crispy ya. Dan di sisi tombolnya juga ini bisa dipencet-pencet. Tapi ya memang masih agak sedikit goyang sih. Nah, di bagian sampingnya kita bisa nemu ada tulisan receiver yang kita pencet ini bisa munculin receiver. Ini cukup menarik sih. Jadi kita bisa simpan dongle dan nggak perlu takut hilang lagi. Nah, menariknya di sini seperti di Aula F71 atau F berapa gitu yang kita bahas ya. Di sini ada tombol-tombol yang di bagian atas nih. Pertama pasti ada tombol power dan di sampingnya ini ada tombol-tombol konektivitas dan juga jenis perangkat tuh. Nah, sayangnya di dua jenis tombol itu ya, itu cukup goyang dan benar-benar nggak solid banget buat tombolnya. Kalian bisa lihat seperti itu ya. Nah, untuk keycapsnya ini transparan, tentu belum PBT double shot lah ya. Dan ini pakai profile GDA yang gue rasa ini cukup lebar ya permukaannya. Jadi untuk mengetik sih menurut gue agak perlu sedikit adaptasi sih gue rasa ya. Karena dibanding sama keyboard pada umumnya ini memang sedikit lebih gede gitu untuk keycapsnya. Nah, kalau dilihat-lihat ini kan desainnya bening gitu ya, dan mungkin terasa biasa aja gitu ya. Makanya gue sempat bilang kayak, emang masih ada yang mau pakai gitu ya. Nah, tapi kan di sini dapat beberapa opsi nih. Kalian bakal dapat dua tema stiker dan juga satu frame yang bisa kalian tempel di samping. Ya mungkin bisa sedikit pemanis lah ya jadinya. Dan di bagian belakang keyboardnya ini polosan aja dan kita bisa nemu ada height adjuster dengan dua tingkat. Sebelum kita masuk lebih jauh, gue pengen lihat dulu untuk soal kelengkapannya dulu nih. Menurut gue ini cukup banyak dan menarik sih ya menurut gue ya. Pertama kita dapat dua tema stiker itu tentu dan juga frame-nya, dua frame itu. Terus kita dapat sikat pembersih untuk sikat-sikat keyboardnya ya. Misalnya kalian makan di atas keyboard ya. Terus ada kain microfiber, switch dan keycap puller 2-in-1, kabel nilon model coil cable gitu ya, yang bikin lebih rapi gitu. Terus obeng dan baut tambahan untuk ngunci si frame tambahannya itu ya. Nah, itu kenapa gue bilang ini cukup banyak ya, beda sama keyboard-keyboard pada umumnya sih ya. Ya, tapi wajar sih, karena persaingan keyboard yang kayak gini udah lumayan ketat ya. Karena dengan harga segini, pasti orang bisa aja milih ke rapid trigger atau cari yang aluminium gitu ya. Tapi baik lagi ini mah tergantung selera dan preferensi orang masing-masing sih. Untuk pilihan warna keyboardnya ini ada beberapa varian, ada purple, pink, dan juga white. Sedangkan untuk switchnya ini ada dua, ada Ice Soul Switch untuk tactile dan juga Ice Crystal Switch untuk linearnya. Nah, kita pilih yang tactile dan begini aja suara typing. Menurut gue sih nggak terlalu menarik sih ya, nggak yang wow banget untuk suara typing testnya. Penting nyaman aja sih feeling ngetiknya menurut gue. Dan kita lanjut ke bagian dalamannya aja deh langsung. Di bagian paling dasar kita bisa nemu ada silikon, terus ada silikon foam, PCB hot swap 5 pin short facing, PET film, XPS switch pad, silikon foam lagi, dan plate berbahan polikarbonat. Soal stabilizer ini loopnya sih cukup tipis dan kita unitnya ini ada rattle di bagian shiftnya. Jadi untuk spasi sih nggak ada rattle, tapi ada beberapa tombol yang rattle untuk shift di kiri dan juga enter sedikit rattle. Nah, untuk di sisi softwarenya sih kita lihat di sini nggak ada yang spesial ya, dan malah di sini nggak ada gimmick-gimmick gaming sama sekali. Nah, di sini kita bisa bikin profile, kita bisa bikin banyak profile terserah lah. Untuk atur RGB langsung dikasih di paling depan itu langsung LED lighting ya. Ini ada cukup banyak juga ya. Bisa off juga, bisa kalian matiin. Jadi buat yang nggak suka RGB bisa banget dimatiin. Bawahnya ini kita bisa atur per tombol. Ini misalnya kita mau tombol ini. Nah, kita bisa atur si multimedia key atau mau jadi fungsi buat mouse gitu. Namun untuk tombol-tombol di sini yang di bagian atas ini itu tidak bisa. Jadi hanya bisa tombol-tombol di keyboard dan kecuali FN ya. Untuk knob juga kita nggak bisa setting apa-apa. Dan kita lanjut ke bagian bawah. Tentu kita juga bisa makro untuk keyboard ini buat kalian yang butuh-butuh. Dan untuk makanya tinggal pencet tambah, terus add edition, terus di record tombolnya, dan ya udah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, di bagian bawah di sini itu fitur gaming yang
normal ya. Bisa cek bukan cek setting polling rate-nya bisa di 1500, 250 dan 125. Terus kita juga bisa nyalain NQ rollover atau matiin. NQ rollover ini gue saranin nyala aja karena itu apa ya? Pasti kalian bingung. NQ rollover ada di mana keyboard ini akan aktif ketika kalian pencet banyak tombol bersamaan dan semuanya itu bakal ke input. Ini cocok banget buat kalian gaming ataupun mengetik juga, ini menurut gua ini cukup penting sih. Terus di sini juga kalian bisa atur Windows lock mau dinyalain atau enggak, atau kalian mau lewat tombol fisik juga bisa, tinggal Fn sama Windows itu langsung otomatis Windows lock. Dan exchange key ini juga bisa kalian pencet aja kalau kalian butuh, kayak ditukar WSD sama arrow-nya. Soal gaming gue rasa sih nggak ada masalah sih kalau kalian nggak pernah nyoba keyboard rapid trigger, karena memang keyboard rapid trigger ini terasa lebih sensitif ya jatuhnya, dan actuation force-nya juga bisa kita atur, jadi nggak perlu terlalu berat. Karena jujur kalau main game di keyboard tactile gini ya feel-nya kayak di era-era dulu lah, main kayak pakai keyboard blue switch gitu jadinya rasanya. Dan ya masih aman-aman aja sih kalau menurut gue. Dan ngomongin delay juga ya gue nggak ngerasa delay juga di keyboard ini, jadi fine-fine aja buat dipakai gaming sih. Tapi ini gue memang pakainya di kondisi wired, tapi sebenarnya di kondisi wireless juga nggak aman-aman aja, nggak ada masalah juga sih gue rasa ya. Jadi kalau mau pakai gaming bisa aja, kalau mau pakai ngetik juga bisa aja. Jadi nggak ada masalah sebenarnya buat keyboard satu ini. Terakhir soal harga, keyboard ini dibanderol dengan 1,5 jutaan. Menurut gua ini harga keyboard yang nggak bisa dibilang mahal ataupun murah. Karena Keyboom jual keyboard 2 jutaan, 3 jutaan laku-laku aja. Sedangkan Aula mungkin fine-fine aja juga gak sih masalahnya jual segini harganya. Dan untuk target marketnya juga gue rasa ini cukup berbeda. Karena yang gue lihat pembeli-pembeli keyboard yang akrilik gini biasanya lebih ke cewek-cewek sih ya. Jarang keyboard-keyboard kayak gini dipilih sama cowok-cowok. Kalau udah namanya cewek-cewek dia nggak akan ngecek harga sih gue rasa. Ya, segitu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini. Kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gue perlu apa lagi pengen gue bahas. Segitu dulu, gue mau pamit diri. Bye-bye.